Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan chapter 17 yang berjudul Enhancing Presentations with Slides and Other Visuals. Sebelumnya, nama saya Anastasia Novamevia, NIM 2019-50339. Kita masuk ke dalam merencanakan presentasi visual Anda. Visual dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari presentasi dengan yaitu menciptakan minat, mengilustrasikan poin-poin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata saja, menambah variasi, dan meningkatkan kemampuan audiens untuk menyerap dan mengingat informasi. Lalu kita masuk ke memilih jenis visual yang akan digunakan. Selanjutnya kita masuk ke memilih jenis visual yang akan digunakan. Kita dapat memilih dari berbagai visual untuk menyempurnakan presentasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang unik. Yang pertama ada Prezis, yaitu memiliki keuntungan fleksibilitas, kemampuan untuk menggabungkan video dan elemen media lainnya, dan juga tampilan dan rasa yang lebih dinamis daripada tampilan slide konvensionalnya. Kekurangannya yaitu pilihan desain yang lebih sulit, kesempatan pemirsa kehilangan alur ketika presenter melompat dari satu topik ke topik lainnya. Yang kedua ada slide, yaitu slide dibuat dengan PowerPoint atau program serupa memiliki sejumlah keunggulan, yaitu mereka mudah dibuat dan diedit, desain mudah untuk disesuaikan, dan juga slide mudah untuk dimasukkan ke dalam rapat online dan siaran web. Dan juga memiliki kekurangan, yaitu mengubah aliran presentasi atau melompat ke slide tertentu lebih sulit. Dan juga kerugian yang kadang-kadang disebutkan orang biasanya adalah akibat dari bagaimana alat digunakan, bukan batasan dalam perangkat lunak itu sendiri. Yang ketiga ada transparency overhead. Kelebihan TO yaitu dapat dibuat dengan tidak lebih dari pena penanda. TO tidak memerlukan komputer atau peralatan proyeksi terbaru. Kita dapat menulis pada TO selama presentasi. Selanjutnya ada kekurangannya juga, TO terbatas pada tampilan statis. TO hampir tidak mungkin untuk diedit setelah kita mencetaknya. Kita harus memiliki peralatan yang tepat, dan Anda atau pasangan harus berdiri di samping proyektor di seluruh presentasi. Yang keempat, ada papan tulis hitam dan papan tulis putih, yaitu alat yang efektif untuk merekam poin yang dibuat selama sesi kelompok kecil. Dengan papan tulis digital, kita dapat mencetak, menyimpan, dan berbagi salinan apapun yang ditulis. Yang kelima ada flip chart, alat teknologi rendah lainnya yang dapat diandalkan untuk rapat dan presentasi. Flip chart bagus untuk merekam komentar dan pertanyaan selama presentasi atau untuk menciptakan memori kelompok selama sesi pendapat, melacak semua ide yang dihasilkan oleh tim. Selanjutnya kita masuk ke dalam memverifikasi rencana desain Anda. Dengan cara yang pertama yaitu tinjau rencana untuk setiap visual dan tanyakan pada diri kita bagaimana hal itu akan membantu audiens memahami dan menghargai pesan kita. Selanjutnya memeriksa gaya presentasi sesuai dengan subjek, audiens, dan pengaturan. Yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk memeriksa asumsi budaya yang mungkin tidak sesuai. Yang keempat ada tetap sederhana. Biarkan kesederhanaan menjadi panduan kita. Yang kelima yaitu gunakan waktu kita dengan bijak. Halo, nama saya Friska Anastasia, NIM 2019-50348. Nah, saya akan membahas tentang kelebihan slide terstruktur. Yang pertama, mudah dibuat. Kenapa mudah dibuat? Karena hanya menggunakan tulisan, tidak perlu mencari gambar. Yang kedua, lebih menghemat waktu. Kenapa lebih menghemat waktu? Nah, karena dia lebih menggunakan tulisan-tulisan saja. Nah, yang ketiga, lebih praktis untuk presentasi rutin. Nah, karena di situ banyak tulisan, jadi pembicara menjadi lebih praktis. Nah, terus saya akan membahas tentang kerugian slide terstruktur. Nah, yang pertama, efeknya mematikan. Kenapa mematikan? Karena semua tulisannya berisikan tulisan, lalu tulisannya semua hampir mirip. Nah, terus yang kedua, slide demi slide, poinnya padat. Kenapa padat? Karena di situ tidak menggunakan gambar, maka terlihatnya sangat padat dengan tulisan. Nah, yang ketiga, sangat terstruktur tanpa bantuan visual. Nah, dapat membuat audiens tertidur. Nah, kayak gitu kan membuat audiens jenuh. Nah, kalau nggak ada gambar, jadi kelihatan sangat jenuh. Terus, saya akan membahas tentang kelebihan slide bentuk bebas. Nah, yang pertama, slide bentuk bebas itu dapat mengatasi kelemahan dari desain slide terstruktur
berat teks. Nah, kenapa? Yang tadi kan sebelumnya dijelaskan tentang kekurangannya. Nah, di sini menjadi kelebihan. Kenapa? Karena di sini menggunakan banyak gambar sehingga dapat mengatasi kelemahannya itu. Nah, yang kedua, membuat pengalaman yang lebih dinamis dan menarik bagi audiens dengan gambar yang sesuai dan desain yang bijaksana. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kan menggunakan gambar. Nah, kalau menggunakan gambar kan jadi menambahkan desain dan jadi lebih menarik. Nah, yang ketiga, bentuk desain bebas sangat baik untuk presentasi dan memotivasi, mendidik, dan meyakinkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau presentasi menggunakan gambar, nah menjadi lebih meyakinkan dan mempunyai bukti, dan jadi bisa memotivasi juga. Lalu apa sih kerugiannya slide bentuk bebas itu? Nah, yang pertama, lebih menghabiskan banyak waktu. Kenapa begitu? Karena dia lebih menyulitkan karena membutuhkan banyak gambar. Nah, sehingga kita harus mencari-cari dulu gambarnya seperti apa. Nah, yang kedua, pembicara bertanggung jawab untuk menyampaikan konten lebih banyak. Nah, karena di situ tulisannya sedikit, jadi lebih membutuhkan banyak gambar. Nah, maka pembicara harus memberikan informasi yang panjang. Nah, yang ketiga, pembagi informasi menjadi bongkar-bongkar kecil. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena banyak gambar, slide-nya menjadi terbagi-bagi kecil. Nah, jadi sehingga menjadi bagi-bagian kecil sehingga menjadi lebih kurang bagus. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berikutnya, perkenalkan nama saya Ramadan Putra Pratama dengan NIM 2019-50452. Materi ketiga adalah buat garis besar keputusan yang terlibat dalam menggunakan kunci visual dan memilih warna, karya seni, dan tipografi untuk membuat desain slide yang efektif. Pertama, ada desain slide tidak efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi desain slide yang tidak efektif. Yang pertama, kurangnya kesadaran dari presenter. Kedua, ada pelatihan yang tidak memadai. Jadwalkan tekanan, respons, kebiasaan, dan slide human hibrida. Materi kedua ada merancang slide sekitar kunci visual. Ada penataan, pengorganisasian, dan menjelaskan. Dengan strategi desain terstruktur dan bentuk bebas, seringkali membantu untuk menyusun slide spesifik di sekitar visual utama yang membantu mengatur dan menjelaskan poin-poin yang ingin Anda buat. Dan berikutnya ada prinsip-prinsip untuk memilih desain slide set. Yang pertama ada warna. Warna adalah elemen desain penting jauh lebih dari sekedar hiasan. Ini menarik perhatian pemirsa, menekankan ide-ide penting, menciptakan kontras, dan mengisolasikan elemen slide. Warna juga mengirim pesan nonverbal yang kuat, apakah itu keanggunan, kecanggihan teknis, kehati-hatian fiskal, atau trenditas hipster. Yang kedua ada karya seni. Setiap slide memiliki dua lapisan atau level elemen visual, latar belakang dan latar depan. Latar belakangnya setara dengan kertas dalam laporan cetak dan seringkali tetap sama dari slide ke slide, terutama dengan desain terstruktur. Latar depan berisi teks dan elemen grafik unik dan membentuk setiap slide individual. Latar belakang harus tetap di latar belakang, tidak bersaing dengan latar depan. Yang terakhir ada tipografi dan jenis gaya. Saat memilih tipografi dan jenis gaya untuk slide, ikuti panduan berikut. Hindari script atau tipografi dekoratif, kecuali untuk pengguna khusus yang terbatas. Gunakan tipografi serif dengan hati-hati dan hanya dengan teks yang lebih besar. Yang tiga, batasi jumlah tipografi hingga 1 atau 2 per slide. Yang keempat, saat menggunakan tipografi yang lebih tipis, gunakan huruf tebal sehingga huruf tidak menghilang di layar. Perkenalkan, nama saya Delina Rokatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat konten slide yang efektif. Membuat konten teks dan visual untuk slide Anda ketika slide memiliki terlalu banyak konten tekstual, visual, atau keduanya, khususnya untuk beberapa slide berturut-turut. Pemirsa tidak dapat memproses informasi yang masuk dengan cukup cepat untuk memahami hal itu dan akhirnya mengabaikannya. Nah, selanjutnya itu ada menulis konten yang dapat dibaca. Yang pertama itu gunakan kalimat hanya ketika Anda perlu membagikan kutipan atau beberapa item teks lainnya. Yang kedua, item daftar frasa dalam bentuk tata bahasa paralel untuk memfasilitasi pembaca cepat. 3. Gunakan suara aktif. 4. Termasuk judul pendek dan informatif. Yang kelima,
Saat menggabungkan visual dengan teks, semakin banyak informasi yang dapat disampaikan visual, semakin sedikit pekerjaan yang perlu dilakukan teks Anda. Selanjutnya itu ada membuat grafik dan tabel untuk slide. Yang pertama, kurangi detailnya. Hilangkan apapun yang tidak mutlak penting untuk pesan tersebut. Yang kedua itu sederhanakan. Dapat menghapus skala vertikal dari sisi kiri grafik dan hanya menunjukkan nilai individual di atas setiap bar. Yang ketiga, memperpendek angka. Jika melakukannya tidak membunyikan detail penting, Anda dapat membuatkan angka-angka dan kemudian memberi label pada sumbu untuk mengidentifikasikan ribuan. Yang keempat itu batasi jumlah data yang ditampilkan. Bagian garis terlihat sibuk ketika mereka memiliki lebih dari 2 atau 3 garis. Batang terlihat penuh dan lebih dari 5 atau 6 batang. Dan tabel sulit dibaca jika memiliki terlalu banyak baris atau kelompok. Selanjutnya itu ada menambahkan animasi dan multimedia. Yang pertama itu animasi fungsional. PowerPoint dapat paket presentasi lainnya menawarkan seperangkat alat yang membingungkan untuk memindahkan dan mengubah hal-hal di layar. Yang kedua itu transisi dan pembuatan selain menganimasikan elemen tertentu pada slide Anda. Yang ketiga itu hyperlink dan tombol aksi bisa sangat berguna ketika Anda membutuhkan fleksibilitas dalam presentasi Anda. Yang keempat itu elemen multimedia. Elemen multimedia menawarkan yang terbaik dalam presentasi aktif. Nah, selanjutnya itu mengintegrasikan perangkat seluler dalam presentasi. Ponsel cerdas dan tablet menawarkan berbagai cara untuk meningkatkan presentasi untuk penyaji serta anggota audiens. Anda dapat mengatasi masalah semua orang di audiens yang tidak dapat memiliki tampilan layar yang jelas dengan menggunakan sistem yang menyiarkan slide Anda. Nama saya Mary Angela, NIM 2019-50345. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya di 17.5 rincian terakhir, yaitu tentang peran slide navigasi, slide dukungan, dan selebaran. Di sini saya akan menjelaskan meninjau slide. Meninjau slide tersebut yaitu ada beberapa yang harus diperhatikan lagi ketika untuk terakhir kalinya kita lihat presentasi tersebut seperti apa. Nah, pada umumnya kita seharusnya mendapatkan presentasi tersebut yaitu dapat dibaca, konsisten, sederhana, dan pemirsa dapat berpusat dalam pesan tersebut. Terus ada hapus. Hapus itu maksudnya adalah hapus yang nggak penting dan hanya menunjukkan yang pentingnya saja, poin-poinnya saja. Terus ada ringkas dan tata bahasanya yang baik. Terus berfokus, jadi fokus kepada apa yang diceritakan. Terus ada sepenuhnya operasional. Lalu ada menciptakan handout yang efektif. Handout semua materi cetak yang Anda berikan pada audiens untuk melengkapi presentasi Anda atau ceramah Anda harus dianggap sebagai bagian integral dari strategi presentasi Anda. Kemungkinan untuk materi selebaran baik meliputi yaitu sebagai berikut: bagan dan diagram yang kompleks, artikel dan makalah teknis, studi kasus, sumber daya yang disarankan, salinan slide presentasi. Sekian dari presentasi kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you at the next chapter. Bye-bye.